Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Puspayanti dengan NPM 201000388 akan mempresentasikan mengenai tahap penelitian hukum. Dalam melakukan penelitian, kita harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama itu melakukan pemilihan topik dan judul. Yang kedua, membuat latar belakang masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Yang keempat, membuat rumusan masalah. Yang kelima, membuat perumusan tujuan penelitian. Yang keenam, memaparkan manfaat. Yang ketujuh, melakukan tinjauan pustaka. Yang kedelapan, membuat kerangka teoritis. Yang kesembilan, membuat kerangka konseptual. Dan yang terakhir, memilih metode penelitian. Nah, pembahasan pertama ada pemilihan topik dan judul. Topik penelitian merupakan kerangka dasar dari sebuah rancangan penelitian. Sebab topik penelitian akan menentukan tahapan-tahapan penelitian selanjutnya. Nah, sebelum kita menentukan topik penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, topik harus dimengerti dan dipahami. Yang kedua, topik harus menarik perhatian. Yang ketiga, topik yang dipilih sebaiknya aktual. Yang keempat, topik yang dipilih harus memiliki ketersediaan data atau bahan dan dapat dilaksanakan. Yang kelima, topik yang dipilih jangan terlalu teknis. Dan yang terakhir, topik yang dipilih harus mempunyai nilai manfaat. Untuk dapat menentukan topik penelitian yang tepat dengan kriteria sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, maka upaya pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pra-penelitian. Pra-penelitian itu seperti membaca, menggali pengalaman, membuat diskusi ilmiah, dan merancang kreasi dari ide penelitian sendiri. Pemilihan judul penelitian hukum erat sekali kaitannya dengan konsentrasi ilmu hukum yang dikuasai oleh peneliti. Penguasaan suatu konsentrasi ilmu hukum merupakan modal dasar yang membangkitkan keingintahuan seorang peneliti tentang aturan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di sekitarnya. Judul penelitian hukum juga dipilih biasanya didukung oleh latar belakang, alasan, tujuan, dan sumber data yang tersedia. Judul penelitian sedapat mungkin menggambarkan kondisi yang aktual, disesuaikan dengan tingkat kompetensi peneliti, lama waktu yang diperlukan, dana untuk membiayai kegiatan penelitian, dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan judul penelitian agar tidak terlalu panjang, biasanya judul penelitian tidak lebih dari 20 kata. Perumusan judul biasanya bersifat sementara atau tentatif, karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, seorang peneliti tidak perlu terlalu terfokus pada judul, tetapi judul pada awal penelitian sifatnya untuk mengarahkan peneliti. Nah, yang kedua ada latar belakang masalah. Menurut Surjono Sukanto, konsep latar belakang masalah biasanya mencakup situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Lalu, alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin menelaah secara mendalam masalah yang telah dipilih. Selanjutnya, hal-hal yang sudah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti. Pentingnya penelitian, baik secara teoritis dan atau secara praktis. Dan yang terakhir, penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan yang dirasakan di bidang tertentu. Dalam penelitian hukum, latar belakang masalah perlu memuat norma maupun fakta empiris. Di samping itu, dalam penelitian normatif dapat menguraikan isu hukum adanya kekosongan norma hukum, kekaburan norma hukum, dan konflik norma hukum. Sehingga, dalam penyusunan latar belakang, peneliti akan menguraikan alasan pentingnya penelitian dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu proses mencari dan menemukan masalah. Identifikasi masalah merupakan tahapan permulaan untuk menguasai masalah di mana suatu objek dalam suatu jalinan situasi dapat dikenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah sering dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sifatnya membatasi ruang lingkup masalah. Pada umumnya, permasalahan adalah kesenjangan antara yang seharusnya menurut asas, prinsip, norma, atau aturan dengan yang senyatanya terjadi dalam praktek hukum di masyarakat, antara cita-cita hukum dengan yang senyatanya terjadi di masyarakat, atau antara asas, prinsip, teori, doktrin dengan pelaksanaannya di masyarakat. Permasalahan hukum yang diteliti biasanya berawal dari hasil bacaan, pendengaran, pengetahuan, perenungan, observasi, perasaan,
dan lain-lain dalam keseharian. Perumusan masalah dalam suatu penelitian hukum menjadi penting sebagai titik tolak dalam melakukan penelitian. Perumusan masalah juga biasanya disertai dengan adanya isu hukum yang akan diteliti yang terjadi, baik adanya kekosongan norma, kekaburan norma, konflik atau pertentangan norma, dan kejenjangan antara asas, prinsip, aturan, atau norma atau teori dengan pelaksanaannya di masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Setelah kita menemukan topik dan judul, maka langkah selanjutnya adalah menentukan masalah penelitian. Roni Hanitijo menjelaskan permasalahan penelitian adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara das sollen atau yang seharusnya dengan das sein atau yang senyatanya, tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan, janji yang tidak ditepati, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Rumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah dapat dibuat dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Kalimat tanya biasanya didahului oleh kata tanya yang dikenal dengan 5W dan 1H, yaitu apakah yang bahasa Inggrisnya what, siapa yang bahasa Inggrisnya who, di mana yang bahasa Inggrisnya where, kapan yang bahasa Inggrisnya when, mengapa yang bahasa Inggrisnya why, dan bagaimana yang bahasa Inggrisnya how. Namun, dalam penelitian hukum, lazim digunakan kata tanya apakah dan bagaimana, dan dalam penelitian hukum empiris atau normatif ditambah dengan kata tanya mengapa. Selanjutnya ada perumusan tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian harus selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah yang dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan penelitian yang harus dirumuskan dan akan dicapai. Teknik merumuskan tujuan penelitian selalu menggunakan kata kerja transitif yang didahului kata untuk dan ditambah dengan kata menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengkritisi, dan lain-lain sesuai dengan tingkat dan kedalaman penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada manfaat. Setiap penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Manfaat penelitian sering juga digunakan istilah dengan kegunaan atau kontribusi penelitian. Nah, secara umum ada dua jenis manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian. Yang kedua, secara praktis, sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan artinya studi, ulasan, komentar, atau pendapat, serta pustaka artinya bacaan bidang ilmu tertentu. Jadi, bentuknya adalah karya tulis berupa buku, makalah, jurnal, buletin, koran, majalah, dan lain-lain. Tinjauan pustaka artinya studi, ulasan, komentar, pendapat tentang bacaan bidang ilmu tertentu untuk memperoleh pemahaman, kejelasan, pedoman, acuan, dan inspirasi. Pada dasarnya, lingkup tinjauan pustaka meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan, atau langkah-langkah yang menjadi dasar dan arahan peneliti memecahkan masalah penelitian. Oleh karena itu, materi tinjauan pustaka selalu didasarkan dan dibatasi oleh rumusan masalah dan ruang lingkup masalah serta tujuan penelitian. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan salah satu sub-bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, seorang peneliti harus mampu memilih dan menggunakan teori-teori yang tepat dan bersesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Lalu ada kerangka konseptual. Konsep adalah kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.
Dan konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun suatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Maka, arti dari kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data atau bahan hukum dalam penelitian hukum. Kerangka konseptual ini sering juga disebut dengan definisi operasional. Tahapan selanjutnya adalah memilih metode penelitian. Setelah menentukan topik atau judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, maka selanjutnya kita harus melakukan pemilihan metode penelitian. Kita harus melakukan metode penelitian seperti apa? Yang pertama, apakah menggunakan metode penelitian hukum normatif? Kedua, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum normatif empiris yang sesuai dengan penelitian yang akan kita teliti.